Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah dan cerita tentang bagaimana cara membeli mesin, baik itu secara online maupun secara offline, baik itu langsung kepada vendor maupun lewat marketplace. Di beberapa WA yang saya terima dari teman-teman, terutama para subscriber saya, ada yang mengeluhkan purna jual dari pembelian sebuah mesin yang bermasalah, terutama teman-teman yang membeli mesin melalui marketplace, dan ini sangat banyak terjadi kepada para pemain baru atau teman-teman yang baru berusaha untuk memulai sebuah usahanya. Pada prinsipnya pembelian mesin itu memang tergantung kita yang punya uang ya. Namun demikian, pada saat kita menentukan untuk membeli mesin itu lewat jalur apa, nah ini harus ada pertimbangan khusus. Yang pertama, tentu yang menjadi tolak ukur pertama ketika kita membeli sebuah barang atau mesin adalah harganya, gitu. Kita pasti mencari harga yang termurah. Kita pasti survei dulu, kemudian kita menentukan di mana kita akan membeli barang. Nah, ketika kita membeli barang atau mesin di marketplace atau online, biasanya kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, teman-teman pasti tahulah bagaimana harga itu bisa lebih murah ketika jualnya di marketplace atau online. Nah, dan teman-teman akan mendapatkan harga yang lebih mahal ketika beli secara offline, seperti itu. Sebagaimana yang saya ketahui, biasanya untuk pembelian secara online itu tidak didukung dengan purna jual yang baik. Satu contoh, ketika nanti ada masalah, trouble dan sebagainya, biasanya penjualnya lepas tangan ya, tidak akan membantu atau memberikan solusi kepada masalah yang timbul. Kemudian untuk teman-teman yang membeli secara offline atau mungkin tidak beli lewat marketplace, biasanya akan mendapatkan harga yang lebih mahal. Tentu selisih harga ini sangat berbanding dengan pelayanan purna jual yang diberikan oleh vendor atau penjualnya ya. Karena di prinsip ekonomi, tentu ketika kita melakukan sesuatu harus mendapatkan feedback atau imbalan ya. Satu contoh, ketika kita memberikan layanan untuk garansi dan sebagainya, itu pasti ada timbal balik berupa finansial. Jadi sebenarnya garansi itu sudah dihitung ya secara finansial. Jadi suatu contoh, kita beli mesin harga 10 juta tanpa garansi gitu. Tapi kalau 11 juta ada garansi, pasti seperti itu. Kemudian ketika kita membeli di marketplace, biasanya kita akan kesulitan untuk menghubungi teknisi atau vendor yang menjual itu ketika ada masalah. Ya, tapi kalau kita belinya secara offline atau tidak di marketplace, biasanya kita lebih mudah untuk berhubungan dengan pembeli ya, seperti itu. Nah, tadi yang pertama kita jadikan dasar untuk membeli adalah harga ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan teknis yang kita miliki. Jadi kalau saya mau beli mesin, ketika saya sudah menentukan harga mana yang saya pilih, saya mengembalikan kepada diri saya sendiri kemampuan saya terhadap mesin tersebut. Tentu kita harus mempelajari terlebih dahulu mesin yang akan kita beli. Jadi kita harus melakukan survei, kira-kira mesin ini nanti cara penggunaannya seperti apa, trouble yang timbul seperti apa, kemudian kira-kira penanganannya seperti apa. Dan kita mengukur. Jadi kalau memang kita sudah siap secara teknis untuk penanganan ketika ada trouble dengan mesin tersebut, tidak ada salahnya kita beli di marketplace atau online yang harganya murah, misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita tidak siap dengan teknis atau masalah yang timbul dalam penggunaan mesin itu, saya sarankan lebih baik teman-teman beli kepada vendor secara langsung ya, tidak lewat marketplace. Karena kesulitan setelah ada masalah pada mesin itu akan sangat memusingkan kita, dan biaya yang kita keluarkan jauh lebih besar dibandingkan nanti kita beli secara di marketplace. Selisih harganya tentu tidak ini ya, tidak apple to apple ya. Jadi kalau misalnya kita beli di marketplace misalnya 10 juta, terus kita beli langsung ke sellernya 10.500.000, selisihnya 500.000.
Tetapi ketika ada masalah, kita akan sangat kesulitan ketika kita menghubungi vendor yang jualnya di marketplace gitu. Jadi kita harus kembalikan. Jadi setelah kita tadi memilih barang itu sesuai harganya, kemudian kita ukur kesiapan kita secara teknis untuk penanganan mesin tersebut, apakah mampu atau tidak, seperti itu. Kemudian pengambilan mesin itu juga yang ketiga ini tentang mudah tidaknya kita mendapatkan spare part, terutama yang fast moving ya, atau yang sering ganti. Satu contoh, kalau kita beli mesin itu yang nanti cepat ganti atau cepat rusak apa, nah itu harus kita cek dulu kira-kira kita mendapatkannya itu mudah apa enggak, kira-kira nanti vendornya bisa ready apa enggak, seperti itu. Jadi nanti ketika kita butuh mesin itu tetap bisa kita dapatkan spare partnya. Jadi jangan asal beli mesin tetapi spare part mesin itu tidak kita perhitungkan bagaimana nanti kita mendapatkannya ya. Kemudian yang keempat, ketika kita beli online ya, tentu kita harus memastikan bahwa seller tersebut memang terpercaya ya. Kalau kita beli di marketplace kan tentu ada jaminan bahwa ketika mesin itu tidak terkirim atau barang itu tidak terkirim, maka uang yang kita bayarkan akan kembali ke kita. Tetapi ketika kita beli langsung ke vendor, misalnya online tanpa kita harus datang ke tempatnya, kita juga harus memastikan bahwa vendor tersebut memang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Tentu beberapa cara bisa kita gunakan untuk menelusuri bagaimana sepak terjang dari vendor penyedia mesin atau barang tersebut. Tentu yang pertama, kita bisa cek secara online ya. Di online-nya itu biasanya kalau vendor yang bagus tentu punya alamat kantor ya, bisa dilacak di Google-nya. Kemudian punya nomor yang aktif yang bisa mudah dihubungi, dan ketika kita berhubungan misalnya lewat WA atau lewat media lain, itu bisa mudah untuk dibalas. Kemudian vendor itu juga mestinya aktif di sosial media ya, apakah itu IG atau Facebook atau yang lain, dan aktif di sosmed tersebut. Jadi vendor yang biasanya tidak aktif di sosmed, kalau dia punya sosmed ya, dia juga meragukan. Jadi dia jarang update status, jarang upload barang, itu biasanya meragukan. Tapi kalau vendor-vendor yang sering upload, sering ini, itu bisa dipercaya. Jadi selanjutnya untuk menggali kevalitan vendor, kita bisa cari referensi ke teman atau orang yang sudah pernah bertransaksi dengan vendor tersebut. Ini juga salah satu yang lebih mudah ya. Jadi kita bisa bertanya kepada teman atau kerabat atau orang lain yang pernah bertransaksi dengan vendor tersebut tentang kelayaan vendor yang akan kita ambil barangnya tersebut. Itu tadi yang pertama, kita harus mengkalkulasi harga, kemudian mengukur kemampuan kita ya, kemudian mengecek stok spare part-nya tersedia atau tidak. Kemudian yang terakhir, kalau penjual itu langsung offline atau online tanpa marketplace, kita harus mengecek kevalitan dan tingkat kepercayaan konsumen terhadap vendor tersebut. Nah, kalau kita mengecek rating dari sebuah vendor kan atau penjual, itu bisa kita cek di Google ya. Kalau biasanya dia aktif di online, penjualan online, tentu ada rating tertentu di Google yang bisa kita lihat dari seberapa tingkat kepercayaan konsumen terhadap vendor tersebut. Dan terakhir, saran saya kepada teman-teman, ketika memilih mesin, pastikan teman-teman sudah siap, baik itu secara ilmu tekniknya, secara finansialnya, secara kevalitan vendornya. Jangan sampai teman-teman membeli mesin kemudian kesulitan terhadap mesin tersebut ketika terjadi trouble terhadap mesin itu. Mungkin demikian sedikit pengalaman yang bisa saya share kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa melanjutkan aktivitasnya.
usahanya semakin lancar, dan semoga ke depan kita akan tetap terhubung dengan channel YouTube ini. Terima kasih sudah menonton channel saya. Selamat beraktivitas dan salam sukses.